salah satu yang ditempuh untuk itu. Komisioner KPU Pusat Wahyu Setiawan menyebutkan jumlah kampanye hitam dan hoaks terus meningkat. Sejumlah pihak disinyalir memanfaatkan sisi negatif media sosial pada Pilpres 2019 ini. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mencatat ada 90 daerah yang berpotensi menjadi sasaran kampanye hitam dengan menggunakan isu sara pemilu 2019 ini. Jadi untuk kita bisa membincangkan hal ini telah hadir di studio kami yaitu narasumber seperti di awal kita sampaikan sudah hadir Bapak Marwansyah, Ketua KIP Aceh Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dan juga ada Bapak Zulfikar Ahmad, Kabid Pelayanan E-Government Dinas Kominfo Aceh Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, baiknya saya manggil Abang juga dua-dua. Biar enak. Biar enak gitu, biar nyaman. Jadi pengantar yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya banyak sekali sekarang isu-isu hoaks menjelang pemilihan umum tahun 2019 ini. Saya bertanyanya sebenarnya kedua-duanya juga karena sebenarnya kontennya ada di Pak Zulfikar, kalau soal pemilunya ada di Pak Marwansyah. Ke Bang Zulfikar dulu. Ya. Ini bagaimana kita mengantisipasi dari konten-konten berita-berita hoaks ini, Bang Zulfikar? Ya, sebenarnya hoaks ini kan bisa mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara lah. Bahkan mungkin bisa lebih jauh antar keluarga juga bisa bermasalah hoaks ini. Nah, untuk itu pemerintah sebenarnya bukan pemerintah saja sudah disusun peraturannya untuk mengatur agar tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman, terutama di dunia elektronik saat ini. Itu diatur dengan menggunakan undang-undang ITE yang kita kenal dengan undang-undang ITE itu undang-undang 11 itu ya. Undang-undang tentang elektronik 11 tahun 2008 kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016. Nah, di sana salah satu yang diatur itu adalah bagaimana mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Jadi termasuk penyebaran berita bohong, hoaks itu tadi adalah penyebaran berita bohong, kemudian tindakan-tindakan kriminal yang mungkin terjadi di sana dan segala macam. Khusus untuk penyebaran berita bohong, itu kita bisa di pasal 28 ayat 2. Di sana disebutkan bahwa itu pelakunya itu bisa dihukum dengan selama 6 tahun penjara atau denda semaksimal sebesar 1 miliar. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hoaks di tengah masyarakat kita. Saya kira begitu. Untuk lebih mensinkronkan untuk apa yang dijabarkan Bang Jul, tentu ke Pak Marwan ini Pak. Bagaimana dengan kertas suara yang sebenarnya baru Januari ini kita ketahui baru disosialisasikan atau dibuat atau dicetak. Sementara yang pengantar tadi saya sampaikan ada banyak kontainer yang sudah memuat kertas suara ini Pak Marwansyah. Bagaimana untuk kita di daerah kita ya? Ya, terkait dengan pemberitaan ataupun berita bohong yang disebarkan di beberapa media misalnya. Ini sudah dibantah sebenarnya oleh KPU Republik Indonesia dengan tindakan cepat. KPU melaporkan orang tersebut ke Baris-Krim tentang penyebaran berita hoaks itu. Nah, terkait dengan isu itu, ya kita tahu bahwa tahapan kita belum masuk pada pencetakan surat suara. Iya. Kok malah sudah ada 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos. Ini sebenarnya harapan kami kepada masyarakat agar lebih bijak menyikapi berita-berita hal yang seperti ini. Kalau memang ada yang didapatkan berita seperti ini, ya yang pertama akan dikenakan pasal-pasal seperti yang disampaikan oleh Pak Kominfo tadi. Kemudian yang kedua, kami ini ditanyakan langsung kepada kami, dikonfirmasi langsung kepada kami jika hal tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu kita, agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini tidak tercederai oleh isu-isu yang saya pikir tidak penting. Iya. Sementara isu ini kalau semakin kita olah
ya tentu akan semakin berwarna atau semakin lain rasanya begitu ya Bang Jo. Jadi akan menimbulkan mungkin kecurigaan masyarakat. Ini yang tadi yang saya sebut di awal tadi. Ini bisa merusak sendi-sendi kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan seperti kata Pak Marwan tadi, yang harus dilakukan ketika kita dapat berita hoax itu adalah sebuah berita, maka tanyakanlah ke sumbernya. Tanyakan ke sumbernya apakah itu benar. Nah, kalau kita lihat kasus 7 kontainer kotak suara yang sudah dicoblos itu tadi, seperti disebut oleh Pak Marwan tadi, bahwa kemudian dikonfirmasi ke KIP dan kemudian didampingi oleh Baris Krim tadi untuk melihat apakah itu benar. Nah, ini memang harus disampaikan kepada masyarakat agar tingkat kecurigaan, tingkat hal-hal yang bisa merusak perasaan tadi itu bisa segera diselesaikan dari pihak masyarakat, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, ini adalah bohong. Setiap kali ketemu berita, cobalah konfirmasi ke berita yang lain, karena pada saat kita tidak melakukan cek dan cross check, ini yang biasanya bisa membuat tindakan kita menjadi salah. Nah, ini tentunya akan bukan hanya merugikan orang lain, tapi bisa merugikan diri sendiri juga, saya kira. Oke. Bang Jo, selain berita yang kita bisa cepat share gitu ya, tentu terkadang karena canggihnya handphone kita, ya kan, kita bisa mengedit foto, gambar atau apa, bahkan gambar-gambar lucu yang juga mengisyaratkan ini adalah meme. Ya, yang akan menuju ke pemilu 2019 ini. Bahkan calon-calon yang akan bertarung di pemilu ini tadi sudah dibentuk gambar-gambar dan sebagainya. Itu bagaimana? Karena kan ini tinggal jari aja yang bergerak nih Bang Jo. Ya. Jadi sebenarnya kehidupan di dunia maya, di medsos, itu di internet dan segala macam ini sebenarnya persis sama dengan kehidupan di alam nyata. Nah, ketika orang nggak sadar bahwa dia sedang berada di dunia maya, kemudian mengupload barangkali video-video atau foto-foto yang dianggap lucu, itu bisa saja berdampak kepada ketersinggungan orang lain. Nah, pada saat orang lain ada kelompok masyarakat pribadi yang merasa tersinggung, ini mereka dilindungi oleh undang-undang. Jadi memanfaatkan dunia maya saat ini itu tidak bisa lagi dipandang bahwa kita sedang sendiri, meskipun kita sedang sendiri di rumah, barangkali di rumah di mana kita seakan duduk terpisah, kemudian menyampaikan cerita-cerita, barangkali menurut kita lucu, tapi pada saat itu menyinggung perasaan orang punya kesempatan untuk menyampaikan keberatannya. Nah, ini yang mungkin akan berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, rasanya perlulah kita memanfaatkan dunia IT ini dengan jangan lupa kita tidak sendiri di sana. Sebenarnya tadi itu sudah disinggung sama Bang Jo, kalau mereka melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan mengedit dan lain sebagainya tadi itu, sebenarnya ranah hukum pun ada cuma dengan beraninya begitu orang-orang sekarang seakan-akan hukum itu sudah menjadi yang keberapa gitu dalam hitungan-hitungan yang ada, Bang Jo ya. Pak Marwan, bagaimana Pak Marwan dengan mungkin kita mengantisipasi untuk seperti yang disampaikan Pak Jo tadi, atau ada yang mau ditambahkan lagi oleh Pak Marwan mengenai jabaran yang disampaikan Pak Jo? Ya, sebenarnya pada prinsipnya sama yang akan disampaikan oleh Pak Zul tadi. Tinggal kita dari Kabupaten Aceh Tengah ini belum ada sebuah wadah sebenarnya untuk menyikapi berita-berita tersebut. Tetapi secara kelembagaan vertikal ini kita sudah ada di KPU. Jadi advokasi hukum dan segala macam itu ada di KPU dan KIP Aceh. Apakah itu berita hoax dan apakah itu berita benar, itu tinggal KPU dan KIP Aceh sendiri nanti yang akan menyaring. Sementara di KIP Aceh Tengah itu belum ada wadah untuk mengantisipasi hal tersebut. Tinggal kita melakukan pensaringan data atau pensaringan berita secara manual semampu kita. Tinggal kita lihat berita-berita yang ada baik di media sosial maupun di halaman yang lain, di halaman yang lain, di media online misalnya. Kalau itu benar, ya kita itu memang berita yang harus disebarkan, yang harus diinformasikan. Tapi kalau memang berita itu tidak benar, ya kita ada sebuah reaksi terhadap berita tersebut. Kalau memang ini menyangkut
terkait dengan kelembagaan kita. Bang Zul dan Pak Marwan, sudah ada 1-2 sepertinya akan bertanya, dan nanti kita akan terhubung juga dengan masyarakat di luar yang akan nimbrung dengan kita. Tapi kita dengarkan lagi lagu dan juga pariwara yang sudah disiapkan operator kita. Selamat pagi pendengar, dan saya ingatkan lagi